Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Hadi Kusuma Wijaya. Sekarang kami akan membuat vlog mengenai prinsip pengukuran dan pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak konstruksi jangka panjang, dan menjelaskan komponen utama ekuitas dan pelaporannya, serta menjelaskan jenis-jenis saham yang diterbitkan perusahaan dan menerapkan pencatatan penerbitan saham. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penentuan nilai pendapatan kontrak. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada saat proses produksi. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan produksi untuk kontrak jangka panjang. Dua metode akuntansi untuk pendapatan atas kontrak jangka panjang yaitu metode kontrak penyelesaian dan metode pemulihan biaya. Yang kedua, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Di sini ada penjelasan PSAK 34 paragraf 22. Ada 3 kunci utama yang perlu dipahami dari pernyataan standar PSAK 34 paragraf 22 tersebut. Salah satunya, pendapatan dan biaya kontrak konstruksi dapat diakui jika hasil kontrak dapat diestimasi secara handal. Ada 2 penentuan kapan pendapatan dan biaya dapat diakui secara handal, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Selanjutnya yang ketiga, metode presentasi penyelesaian. Metode ini mengakui pendapatan, biaya, dan laba bruto pada saat perusahaan membuat kemajuan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang. Rumus untuk persentase penyelesaian, biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi estimasi terbaru untuk biaya total. Pendapatan atau laba bruto yang akan diakui hingga saat ini sama dengan persentase penyelesaian dikalikan perkiraan pendapatan total. Selanjutnya, nilai pendapatan periode saat ini sama dengan pendapatan yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurang pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. Untuk penjurnalan, mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan jurnalnya konstruksi dalam proses pada material atau kas atau utang dan sebagainya. Untuk mencatat penagihan, jurnalnya piutang usaha pada penagihan pada konstruksi dalam proses. Untuk mencatat penagihan yang diterima, jurnalnya kas pada piutang usaha. Untuk mencatat pendapatan dan laba bruto diakui, jurnalnya konstruksi dalam proses dan beban konstruksi pada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Selanjutnya, untuk mencatat penyelesaian kontrak, jurnalnya tagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses. Nah, ini contoh soalnya beserta perhitungannya dan jurnalnya. Selanjutnya, metode biaya terpulihkan hampir sama dengan yang metode kontrak penyelesaian. Yang membedakan perhitungannya hanya di akhir, yaitu tidak ada laba bruto yang diakui pada tahun 2010 dan 2011, dan menghitung laba bruto dan menutup akun penagihan dan konstruksi dalam proses. 5. Penyajian pada laporan keuangan. Yang pertama, metode pemulihan biaya. Metode ini metode pengakuan pendapatan di mana penjual tidak melaporkan laba apapun sampai jumlah uang tunai yang dibayarkan oleh pembeli termasuk pokok dan bunga atas setiap pembiayaan dari penjual melebihi total biaya. Untuk mengilustrasikannya, metode pemilihan biaya untuk proyek jembatan yang diilustrasikan. Ilustrasi tersebut menunjukkan jurnal yang dibuat untuk mengakui pendapatan dan laba bruto setiap tahunnya dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir dari kontrak. Dengan metode pemulihan biaya akan melaporkan aktivitas konstruksi jangka panjang seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Yang kedua, ada metode presentasi penyelesaian. Metode pengakuan pendapatan yang biasa dipakai untuk pendapatan perusahaan konstruksi selama masa konstruksi. Atas biaya yang telah dikeluarkan di periode tertentu tersebut, perusahaan menghitung porsi yang telah dikeluarkan tersebut dibandingkan dengan total estimasi biaya sampai penyelesaian konstruksi. Contoh kasus lain seperti berikut.
Dari data tersebut, kita dapat menghitung presentasi total biaya untuk setiap tahun sebagai berikut. Kemudian, untuk menghitung pengakuan pendapatan, kita mengalihkan presentasi total biaya yang dikeluarkan setiap tahun dengan total pendapatan yang diperoleh selama periode proyek. Berikut adalah rincian pendapatan per tahun selama periode kontrak. Yang B, menjelaskan komponen utama, ekuitas, dan pelaporannya, menjelaskan jenis-jenis saham yang diterbitkan perusahaan, dan menerapkan pencatatan penerbitan saham. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah garis bertingkat yang berisi komponen-komponen penyusunan perusahaan. Jenis struktur organisasi ada fungsional, usaha, matriks, proyek, dan tim kerja. Yang kedua, karakteristik PT. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikut ciri-ciri perseroan terbatas. 3. Ekuitas perusahaan perseroan terbatas. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari laba ditahan atau saldo laba, modal disetor, modal ditanamkan oleh para pemegang saham ke perusahaan. Contoh berikut bagian ekuitas pemegang saham dalam neraca perusahaan. Yang keempat adalah penerbitan saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah sebuah sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti atas kepemilikan suatu perusahaan termasuk aspek-aspek penting dalam perusahaan. Karakteristik saham biasa antara lain hak dalam memberikan suara saat pemilihan direksi dan menentukan kebijakan, hak dalam memelihara proporsi kepemilikan atas saham, hak suara pemegang saham dalam pemilihan dewan komisaris, hak pemegang saham akan didahulukan jika penerbit menerbitkan saham baru. Tanggung jawab yang dimiliki terbatas, yaitu pada jumlah yang diberikan. Berikut adalah contoh dari saham biasa. Saham preferen. Saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap 3 bulan. Karakteristik saham preferen antara lain, saham preferen memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Dalam hal pembagian dividen, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa. Apabila dividen kumulatif dari periode sebelumnya belum terbayar, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Saham preferen termasuk dalam konvertibilitas atau dapat ditukar dengan saham biasa dengan syarat jika kesepakatan dibentuk antara pemegang saham dan penerbit saham. Berikut adalah contoh dari saham preferen. Di bawah ini terdapat contoh transaksi yang terjadi pada saham biasa dan saham preferen. Yang kelima, dividen saham preferen. Dividen saham preferen terdapat 6 jenis, antara lain dividen saham preferen kumulatif, dividen saham preferen tidak kumulatif, dividen saham preferen berpartisipasi, saham preferen berpartisipasi penuh, saham preferen berpartisipasi terbatas, saham preferen berpartisipasi dengan saham biasa sampai batas maksimum. Untuk jurnal dari setiap transaksi yang terjadi, rata-rata semuanya hampir sama, yaitu pada saat tanggal pengumuman dividen, jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen saham preferen dan utang dividen saham biasa. Sedangkan pada saat pembayaran, jurnalnya adalah utang dividen saham preferen dan utang dividen saham biasa pada kas. Baik, sekian vlog dari kelompok kami. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.